Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait sifat-sifat cahaya sesi ke-6 nih. Atau lebih tepatnya kita akan ngebahas terkait interferensi cincin Newton. Nah, kira-kira nih, yang kalian pikirin pertama kali ketika dengar kata cincin Newton tuh apa? Kayak gini? Enggak ya, bukan kayak gini maksudnya. Jadi, interferensi cincin Newton merupakan interferensi cahaya yang berbentuk pita-pita lingkaran. Contohnya tuh kayak gini nih. Di sini, kamu bisa ngeliat nih, bahwa terdapat pola berbentuk cincin kayak gini nih. Nah, ini nih yang disebut sebagai interferensi cincin Newton. Pola ini dapat terjadi dengan eksperimen cincin Newton. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Jadi ada suatu cahaya kemudian masuk ke bagian cermin parsial yang menyebabkan ada sebagian yang dipantulkan ke bawah gitu ya. Kemudian dari sini nih dia bakal dipantul lagi ke atas hingga sampailah ke mata kita gitu. Bagian ini disebut sebagai lensa penconvex atau lensa gabungan dari lensa datar dan juga lensa cembung nih. Dan bagian bawahnya adalah merupakan kaca. Kalau kita teliti lebih detail, pola interferensi sendiri itu terjadi akibat adanya ini nih. Yaitu pertama, adanya sinar datang. Kemudian, sinar datang ini dia akan dipantulkan nih. Kemudian, ada sebagian cahaya yang diloloskan ke bawah hingga sampailah ke permukaan kaca. Nah, sampai ke permukaan kaca, dia juga bakal dipantulkan lagi nih. Alhasil ada dua sinar pantul. Sinar pantul pertama dan sinar pantul kedua nih. Karena adanya dua sinar pantul inilah, ketika bergabung, maka akan muncul paduan gelombang yang kita kenal sebagai interferensi. Sama seperti sebelumnya, pola interferensi sendiri itu terjadi akibat adanya perbedaan lintasan cahaya. Pada kasus ini, nilai delta S-nya adalah 2 kali D. Kenapa? Karena di sini beda lintasannya adalah pertama, cahaya harus gerak bawah gitu ya ke kaca sejauh D. Kemudian balik lagi nih ke atas sejauh D. Alhasil, beda lintasan sinar pantul pertama dengan sinar pantul kedua yaitu 2 kali D. Terus, kalau seandainya kita kaitkan dengan pola segitiga ini, kita bisa tuliskan nih bahwa jarak dari sini ke sini yaitu apa? Adalah R dikurangi D, di mana R kapital ini merupakan jari-jari dari plon konveks ya. Sedangkan nilai R kecil merupakan jari-jari dari pita interferensinya nih. Kalau kayak gini, ini kan merupakan segitiga siku-siku ya. Berarti nilai dari R kuadrat atau hipotenusanya sama dengan apa? Yaitu R dikurangi D dikuadratkan ditambah dengan R kuadrat. Kalau kita uraikan nilainya ya gini nih. R kuadrat tambah D kuadrat dikurangi dengan 2D dikali R tambah R kuadrat. Nah, di sini nih, nilai D ini itu kecil. Kalau nilainya kecil terus dikuadratin, ya bakal mendekati 0 nggak sih? Alhasil kita bisa baikkan nih nilai D kuadrat, yaitu sama dengan 0. Sehingga nilai dari R kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi dengan 2DR tambah R kuadrat kecil. Nilai R kuadrat kapital kan bisa kita coret ya, sehingga yang tersisa yaitu apa? 2DR sama dengan R kuadrat. Berarti nilai dari 2D sama dengan yaitu R kuadrat kecil dibagi dengan R kapital. Kita simpan persamaan 2 nih. Nah, persamaan 2 ini kalau kita substitusikan ke persamaan 1, maka akan diperoleh beda lintasannya yaitu R kuadrat dibagi dengan R kapital. Oke, kita udah tahu nih beda lintasannya senilai dengan jari-jari pita interferensinya dibagi dengan jari-jari plon konveksnya nih. Nah, sekarang ini kita pengen tahu nih bentuk interferensi konstruktif dan bentuk interferensi destruktifnya gitu ya. Tapi sebelum jauh ke sana, kita perlu paham dulu deh bahwa gelombang yang datang dari medium renggang ke medium yang lebih rapat, fase gelombang pantulnya akan dibalikkan 90 derajat. Artinya, gelombang yang dipantulkan oleh kaca, dia tuh akan dibalikan 90 derajat. Dengan kata lain, bahwa perbedaan fase antara gelombang pantul pertama dengan kedua yaitu 90 derajat. Fenomena ini tuh mirip kayak interferensi pada lapisan tipis gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan nih bahwa interferensi destruktif atau paduan gelombang yang menyebabkan pelemahan kurang lebih tuh bentuknya kayak gini nih. Ini gelombang pertama dan ini merupakan gelombang kedua. Di sini, pada saat nilai delta S-nya sama dengan 0, maka mereka saling melemahkan. Karena yang satu ke bawah dan satu ke atas gitu ya. Dan untuk keadaan kayak gini, nilai delta S-nya tuh bisa bernilai 0, lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Artinya, secara matematis, interferensi destruktif itu memiliki pola delta S sama dengan M dikalikan dengan lambda, di mana M bisa bernilai 0,
1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pola dari interferensi cincin Newton, nilai dari delta S untuk pola destruktif yaitu apa? R kuadrat dibagi dengan R kapital sama dengan M dikali lambda. Di mana nilai R kecil ini merupakan jari-jari pita hitam ke M gitu ya. Kemudian R kapital adalah jari-jari paling konveks. M adalah orde dan lambda merupakan panjang gelombang yang kita gunakan nih. Pun sama nih kalau kita ngebahas tentang interferensi konstruktif, yaitu kurang lebih kayak gini. Di sini nilai beda fase terjadi untuk pola konstruktif, yaitu nilainya adalah bisa setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Sehingga polanya yaitu delta S sama dengan 2M-1 dibagi dengan 2 dikalikan dengan lambda, panjang gelombangnya. Berarti kalau kita kaitkan dengan pola interferensi konstruktif pada cincin Newton, nilainya adalah R kuadrat dibagi dengan R kapital sama dengan 2M-1 dibagi 2 dikalikan dengan lambda. Ciri dari interferensi konstruktif yaitu bagian pita terang ini nih. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Dalam sebuah eksperimen cincin Newton, diketahui panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 9 dikali 10 pangkat minus 9 meter dan jari-jari pelan konveksnya adalah 0,5 meter. Yang ditanya yaitu berapakah jari-jari pita terang kedua? Oke, diketahui bahwa panjang gelombang yang digunakan yaitu 9 dikali 10 pangkat minus 9 meter nih. Kemudian jari-jari pelan konveksnya adalah 0,5 meter. Dan orde terang yang kita hitung yaitu 2. Yang ditanya yaitu berapa sih jari-jari orde terang pita kedua? Yaitu R kecil. Jadi kita bisa tuliskan nih bahwa R kecil dikuadratin dibagi dengan R kapital sama dengan 2M-1 dibagi 2 dikalikan dengan lambda. Ini merupakan formula untuk interferensi konstruktif atau orde terang dikalikan dengan R nih. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 2 dikali M kan 2 ya, dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikali 9 dikali 10 9 dikalikan dengan R-nya yaitu 0,5 nih. Nilainya berarti 3/4 dikali 9 dikali 10 pangkat minus 9 nih. Sama dengan yaitu sekitar 6,75 dikali 10 pangkat minus 9 nih. Berarti nilai dari R-nya adalah akar dari 6,75 dikali 10 pangkat minus 9 nih. Nilainya yaitu sekitar 8,2 dikali 10 pangkat minus 5 meter nih. Gitu. Jadi kita udah tahu nih bahwa jari-jari untuk pita terang kedua adalah 8,2 dikali 10 pangkat minus 5 meter. Nah, nilai ini itu sangat kecil ya. Berarti kita butuh nih alat yang namanya mikroskop gitu untuk ngelihat pola interferensinya. Oke, gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait konsep interferensi cincin Newton? Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!